Sarah, sahabat Sora, apa kabar? Semoga pastinya sehat dan happy terus. Hari ini kita mau masuk lagi dalam sesi pembacaan. Namun jangan lupa untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, yuk di subscribe, berikan dukungan sama Sora. Karena tanpa dukungan kamu tidak berarti sama sekali Sora ini, ya kan? Sora cuman ya YouTuber yang masih mencoba untuk berkembang lah ya. Untuk kamu yang sudah selalu rajin datang, subscribe, lalu dukung Sora, energi kamu Sora terima dengan lapang dada dan dengan cinta kasih ya. Jadi Sora bisa merasakan banget, banyak banget sahabat-sahabat Sora di sini yang sayang sama Sora. Sora juga sayang sama kamu ya. Kita hari ini mau baca dengan tema apa yang sesungguhnya hatinya dan hatimu mau ya. Jadi kadang-kadang ketika kita sedang dalam perasaan cinta, kegalauan, kekalutan dan sebagainya, kadang-kadang kita nggak bener-bener tahu apa yang kita mau gitu loh ya. Kadang kita masih nggak yakin dan sebagainya. Kita hari ini mau lihat ya, apakah hatinya sama hati kamu berada dalam satu frekuensi yang sebenarnya sama atau ada kecocokan gitu ya. Kita mau lihat. Nah, Sora akan tetapkan spoiler bahwa pembacaan akan bersifat general timeless reading, mengambil energi dari banyak orang, belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonate sama kamu. Sangat mungkin terjadi vice versa, tertukar-tukar antara kamu dengan orang yang kamu pikirkan dan tertukar-tukar periode waktunya. Baik, tanpa berlama-lama lagi kita memulai saja pembacaannya sekarang ya. Let's go. Oke, Sarah, kita akan memulai pembacaannya. Kita akan mulai yang sesungguhnya hatinya dan hatimu mau ya. Kita mau lihat. Kita lihat dulu ya, bagaimana sih sebenarnya secara garis besar situasi hubungan kalian pada saat ini. Hubungan kalian itu dalam situasi Three of Swords ya. Jadi di sini sedang dalam situasi di mana hubungan ini masih penuh dengan kesedihan, masih banyak rasa-rasa sakit yang tersisa, masih ada mellow, masih ada duka dan masih ada apa ya? Soalnya nangkep vibes-nya itu penuh dengan kesedihan dan kegalauan ya. Jadi di sini ada banyak hati yang ada yang hatinya tersakiti, ada yang hatinya terluka, situasi juga seperti selalu mendung, jadi mungkin moodnya sering sekali galau gitu ya, nggak happy dan sebagainya. Tapi Sora lihat di sini banyak sekali yang kayak mungkin pada saat kalian berbicara ada keributan atau ada masalah yang kata-katanya dia itu nyakitin kamu. Begitu juga sebaliknya, ingat ya bisa vice versa. Ada kata-kata di sini yang menyakiti perasaan. Tapi di satu sisi ini adalah sebuah periode ya, di mana kalian tuh sedang berusaha untuk berpikir pakai logika, pakai akal sehat, gak cuman mau pakai perasaan doang, apa sih yang sebenarnya harus dijalankan sama hubungan ini. Jadi hubungan tuh yang kayak kamu berusaha kayak yuk dipikir pakai logika, pakai akal sehat, jangan cuma pakai perasaan melo dan sedih. Sora melihat seperti itu ya situasi dan kondisinya. Kita mau lihat lagi ya, situasi hubungan kalian pada saat ini gimana. Kita mau lihat ya, situasi hubungannya pada saat ini gimana. Ada kartu World of Waiting For. Ini adalah suatu periode di mana sedang ada yang sedang menunggu. Nah, salah satu yang menjadi pertimbangan kamu adalah kamu sedang berpikir dan sedang sedang berpikir dan sedang mempertimbangkan apakah orang ini gitu ya adalah orang yang pantas atau layak untuk ditunggu. Apakah orang ini adalah orang yang layak untuk diberikan kesempatan? Ya, karena di sini kalau Sora lihat, kalian itu sedang dalam situasi yang menggantung, belum ada keputusan jelas kayak hubungan ini mau lanjut atau enggak. Dan kamu sedang berpikir gitu loh. Kalau seandainya aku harus menunggu orang ini layak nggak sih untuk aku tunggu? Orang ini pantas nggak sih untuk aku kasih kesempatan? Jadi di sini ada terjadi kebimbangan dan kekhawatiran gitu loh. Karena kamu merasa bahwa aku tidak lagi mau menunggu sesuatu yang tidak layak untuk ditunggu dan tidak layak untuk mendapatkan cinta aku, ya. Dan di sini ya, kamu menginginkan ya, di sini ada satu hubungan yang penuh dengan banyak sekali effort, ya. Nah, karena hubungan ini banyak sekali effort, banyak sekali usaha, ya, gitu loh ya kalau Sora lihat di sini, ya. Sehingga kamu mulai berpikir bahwa itu tadi gitu loh. Segala usaha dan segala segala yang terjadi sekarang dan dilalui sekarang itu kira-kira apa namanya layak gak sih apa yang namanya istilahnya untuk diperjuangkan gitu loh atau ditunggu gitu ya kalau yang Sora lihat di sini ya yang berikutnya tuh kan karena di sini memang kalian merasa di sini ada energi dari
dari satu persatuan gitu ya. Di sini ada perasaan atraktif, ada perasaan masih saling tertarik secara energi, masih masih ada hasrat di sana, masih ada perasaan di sana gitu, masih ada romansa di sana. Nah, jadi ini perasaannya antara itu tadi Sora bilang, antara stuck terhadap perasaan melo, tapi di satu sisi juga masih ada romansa dan cinta, sehingga di sini mulai ada kayak apakah ini harus diusahain ya? Apakah jangan-jangan memang masih bisa kita jadi pasangan ya? Situasinya seperti itu gitu. Karena kalau Sora lihat di sini ada satu hubungan yang stagnan yang segala sesuatu dia tuh kayak ngomong sama kamu sabar, minta waktu, ntar dulu dan sebagainya ya. Oke, sekarang kita mau lihat lebih lanjut ya ciri-ciri orang ini. Oke, maaf ya, ini siap-siapan lenongannya rada banyak nih. Soalnya hari ini kita mau baca dari dua sisi. Kita mau lihat dulu ciri-cirinya orang ini tuh kira-kira secara garis besar orang yang seperti apa. Ya, kita mau lihat. Yuk, fokusin energinya. Coba ya kita lihat orang ini ciri-cirinya seperti apa. Ada kartu lilis ya. Orang ini adalah orang yang kalau Sora lihat banyak dari mereka yang berusia lebih tua dari kamu ya. Dari segi umur atau dari segi perilaku, banyak dari mereka yang bersifat lembut ya. Ada yang lembut namun pasif itu juga ada, tapi itu tadi Sora bilang, lembut pasif tapi kalau udah ngomong sesuatu yang bisa nyakitin kamu bisa sangat menusuk ke dalam. Bisa kalau Sora lihat di sini ya. Tapi kalau Sora lihat di sini banyak dari kalian yang juga sudah jalan hubungan sama orang ini tuh bukan baru ya. Ada beberapa yang sudah jalan cukup lama hubungannya ya. Kalau yang Sora lihat di sini. Ada yang di sini bersifat kebapaan atau keibuan gitu loh. Jadi dia tuh seperti figur bisa saja ada di sini yang seperti figur bapak kamu, figur ibu kamu, atau dia berperan sebagai bapak atau ibu kamu juga gitu ya. Sebagai orang yang mengayomi. Ya, kalau Sora lihat di sini. Di sini ada rider ya. Nah, orang ini ya, kamu mengharapkan orang ini datang untuk memberikan kabar sama kamu. Berarti artinya orang ini sedang meminta waktu mungkin untuk break atau menjauh dari kamu dan sebagainya ya, dan kamu berharap untuk dia bisa datang membawa satu kabar sama kamu. Ya, jadi orang yang kamu harapkan untuk membawakan kabar. Tapi di satu sisi ya dia juga adalah seseorang yang aktif ya, dinamis gitu ya. Dia juga orang yang ada beberapa yang juga sempat keluar kayak masuk dalam hidup kamu, jadi stay, masuk terus pergi lagi dan sebagainya. Ada di sini beberapa yang bekerja dalam bidang transportasi untuk pekerjaan. Dan di sini adalah orang yang memang penuh dengan sikap yang keras. Dia orang yang sifatnya tough ya, bisa sifatnya keras, sifatnya bisa tough gitu ya. Orang yang bisa keras, bisa nggak mau ngalah, tapi di satu sisi dia punya sifat posesif gitu loh ya. Dan kalau dia sudah punya sesuatu, sikap sesuatu, apalagi dia merasa beberapa di sini mungkin ngerasa kayak lebih tua dari kamu dan sebagainya, dia bisa tidak mau ngalah gitu loh. Tapi di satu sisi, Sora juga melihat ya, orang ini juga orang yang sering sekali mengalami banyak masalah dalam hidupnya gitu loh. Nanti ada lagi masalah yang datang, ada lagi masalah yang datang gitu ya. Di sini juga kamu merasa bahwa orang ini adalah salah satu orang yang pandai bicara. Ya, dia pandai bicara, pandai ngomong, pandai ngerayu gitu ya. Akalnya banyak, cerdik ya. Cerdik sama licik kan ya nggak jauh beda lah ya. Tergantung bagaimana mempergunakannya. Nah, jadi di sini ada indikasi kamu merasa bahwa orang ini banyak tidak jujur. Ada yang nggak jujur, ada yang pandai berpura-pura sehingga kamu tidak bisa benar-benar mengenali dia gitu loh. Walaupun orangnya memang kelihatannya lembut, justru karena ketika dia lembut kelihatan tidak mungkin menyakitkan gitu loh, atau menyakiti gitu ya. Jadi orangnya bisa yang kamu nggak bisa yang kayak kamu nggak nyangka atau nggak menduga-duga kalau seorang lihat di sini ya. Ada beberapa di sini yang bekerja jadi pegawai atau jadi sales, ada juga bidangnya kalau seorang lihat di sini gitu ya. Pinter ngomong deh orangnya gitu loh. Dan yang berikutnya ada energi dari crossroads. Namun orang ini juga selalu penuh dengan kebimbangan, ketidakpastian. Jadi kayak labil ya. Kamu berdealing dengan seseorang yang labil dan tidak jelas dia mau apa gitu loh. Karena setiap kali ada apa-apa tuh selalu dia bilang kayak aku banyak masalah, aku bingung apa yang harus aku kerjakan, apa yang harus aku selesaikan dan sebagainya. Itu ciri-cirinya dia ya. Sekarang kita mulai ke ciri-cirinya kamu. Semoga ini energinya masuk ya ke energi kamu ya. Siapa yang sebenarnya kamu seperti apa ciri-cirinya?
Semoga masuk ya energinya. Yang pertama adalah energi dari Rhodes. Ya. Kamu juga di satu sisi orang yang penuh dengan kebingungan. Karena dia bingung, kamu juga jadi bingung. Atau kamu sedang berusaha. Ada nggak sih jalan keluar lain dari hubungan ini mau seperti apa? Tapi kalau dalam personality ini juga bisa mengindikasikan kamu orang yang kayak punya alternatif dalam cara berpikir kamu. Kamu merasa bahwa kalau dalam satu masalah solusinya itu nggak cuma satu aja, masih bisa ada opsi-opsi lain. Ya. Dan tapi di sini kamu juga sedang mengalami satu posisi bimbang dan bingung kalau Sora lihat. Ya, bingung sama masalah ini. Nah, jadi kamu bingung bahwa di sini ada satu masalah gitu ya. Masalah yang kayak susah untuk selesai, kebingungan sama nyelesain masalahnya gimana karena di sini banyak yang merasa sudah terjebak. Sudah terhalang untuk maju dan bergerak gitu. Jadi kalau Sora lihat di sini banyak yang merasa kayak aku sudah terhadang Sora gitu loh dengan perasaan, dengan masalah yang sudah ada terjadi gitu loh. Dan di sini terjadi banyak sekali beban. Beban. Nah, beban di sini kalau Sora lihat ya, beban di sini adalah beban dari segi perasaan. Ya, tapi di sini juga ada beban karena kamu kayak punya keyakinan, kamu masih berusaha punya keyakinan, kamu berusaha punya keyakinan atau sempat punya keyakinan kayak masalah ini ada jalan keluarnya gitu loh ya. Nah, di sini banyak dari kalian yang bersosok seperti orang yang kalau dari segi ekonomi, banyak dari kalian yang secara ekonomi lebih bagus ya kerjaannya dari orang ini, mungkin lebih banyak penghasilannya. Kamu di sini juga jadi seseorang yang melindungi keibuan, kebapaan gitu kalau yang Sora lihat di sini. Nah, kamu juga di sini jadi orang banyak loh, banyak dari kalian yang menjadi seseorang yang ngebantuin dia nyelesain masalah. Ya. Bear ketemu mountain. Jadi orang yang melindungi masalah, orang yang kayak pasang badan. Ada masalah dia apa, kamu ikutan ngadepin masalah. Itu juga ada di sini. Ya, Sora lihat. Dan juga ada energi dari fish, ya. Kamu orang yang kalau Sora lihat di sini banyak bantu dia, ya. Kalau menurut kamu banyak bantu dia dari banyak hal dan ada beban dari masalah finansial. Tapi di satu sisi ini juga menandakan kamu orang yang suka kebebasan, kamu orang yang gak suka terlalu banyak aturan dan sebagainya. Nah, di sini sebenarnya bisa kelihatan bahwa masalah di antara kalian kalau digabungin ya, yang satu punya masalah dengan ketidakjujuran, punya masalah yang sikap dia yang bimbang, nah kebimbangan dia buat kamu juga jadi bimbang. Ya, ngebuat kamu jadi beban. Kenapa? Karena kamu merasa kayak kamu harus selalu memproteksi dan lindungin dia. Dan di satu sisi ada masalah tentang keuangan. Artinya situasi hubungan kalian itu untuk masa depan, untuk soal settle up keuangan itu belum solid gitu. Paham ya maksud Sora? Gitu loh. Belum solid, belum siap. Itu yang Sora lihat gitu loh. Jadi ini masalahnya kombinasi gitu. Udah berurusan dengan orang yang labil, terus udah kayak gitu juga dia juga banyak nggak jujur sama kamu, banyak juga yang nggak terbuka tapi pinter banget ngomong dan ngerayu kamu dan sebagainya, ngebuat kamu jadi risau dan galau lagi. Tapi di satu sisi juga ada posisi keuangan kalian yang belum settle ya, jadi masalahnya agak lumayan banyak. Oke, lalu apa yang sebenarnya dia rasakan ke kamu? Ada kartu express your love. Orang ini tuh sebenarnya punya romansa, perasaan sayang sama kamu, penuh dengan romansa, gesture gitu ya. Dia nunjukin banget dengan gesturnya dia, bermanja-manja sama kamu, penuh dengan romansa. Jadi sebenarnya orang ini perasaan suka sama kamu ada dengan orang yang kalau dekat sama kamu juga romantis, tunjukin sayangnya. Perasaan kamu ke orang ini gimana? Kamu merasa bahwa di satu sisi kamu sudah merasa berada di ujung tanduk. Ya, kamu merasa kayak aku merasakan ada kalian itu ngerasa seperti ada perasaan ingin berpisah atau ini menuju suatu perpisahan. Yang benar-benar perpisahan ya. Itu kalau yang Sora lihat di sini dalam menjalani hubungan ini gitu. Kalau dia tuh lebih ngerasa kayak ya udah kita jalanin, aku masih sayang, ekspresikan cinta, sementara di satu sisi kamu merasa kayak sepertinya ini harus diakhiri, sepertinya ini harus sudahan. Ya. Nah, kita ke sebuah kartu yang cukup pamungkas. Di sini ada kartunya namanya date, dump, or marry. Kencan atau berlanjut, dump atau udahan, ya didamping gitu, dibuang atau menikah. Kita akan ambil satu kartu untuk dia dan satu kartu untuk kamu. Kita mau lihat apa yang sebenarnya dia mau dari kamu.
atau yang hati kamu mau dari dia. Yuk kita fokus cekin apa yang sebenarnya hati dia mau. Sora ambil dulu satu di sini. Jangan dibuka dulu. Oke, apa yang sebenarnya hati kamu mau? Aduh, Sora kok jadi ikutan deg-degan ya. Padahal punya pasangan aja enggak, punya mantannya udah kapan udahan. Tapi ikutan deg-degan di kita gitu kan hatinya. Aduh, kok deg-degan hatinya Sora ya. Aduh. Padahal nggak ada gebetan, nggak ada mantan. Nah, waduh. Oke. Sora harus fair. Di sini ya orang ini ya kalau yang Sora lihat ya orang di sini dia merasa kayak dia itu seperti kalau Sora lihat ya di sini kayak dia merasa bahwa kalian itu tidak punya lagi perasaan yang sama. Walaupun memang dia masih sayang kamu, nunjukin saya. Dia merasa kita tuh nggak equal gitu loh ya. Kalau Sora lihat di sini, dia belum siap untuk bertanggung jawab. Dan dia merasa dia masih butuh healing, kamu butuh healing juga. Ya, Sora nggak apa-apa ini kartunya divine maskulin nggak apa-apa ya. Ini sama aja kartunya. Sora ngambil dari satu energi yang sama. Ya, jadi di sini kayak dia ngerasa bahwa dia masih tidak yakin. Ada pertanyaan kayak apakah kita bisa selanjutnya punya perasaan yang sama. Aku tidak yakin sama diriku. Aku merasa bahwa aku sudah banyak menyakiti kamu juga. Aku juga banyak tersakiti. Hubungannya jadi sudah tidak sehat dan dia merasa dia butuh healing gitu loh. Sedangkan dia belum merasa bisa benar-benar bertanggung jawab sama kamu. Karena dia tahu gitu loh. Kalau dia tuh sudah pernah mengecewakan kamu, sudah pernah membuat hati kamu sedih gitu ya. Nah, tapi sebenarnya di dalam hati kamu sebenarnya kepingin kayak dia itu menghargai hubungan ini. Memang tidak langsung jumping ke marry, tapi sebenarnya married atau nikah, tapi sebenarnya di sini kamu ada keinginan kalian tuh bisa lanjut. Bisa ada bisa ada usaha gitu loh paling enggak untuk memperbaiki hubungan ini gitu loh. Paling enggak kayak menghargai kamu dalam relationship ini, kayak berusaha kek gitu loh untuk mempertahankan hubungan ini kek, jaga kayak perilaku kamu jadi lebih baik. Jadi sebenarnya di sini ada ekspektasi walaupun kamu tahu sudah berada di ujung tanduk perpisahan yang kamu rasakan, tapi sebenarnya di dalam lubuk hati kamu berharap ini bisa berlanjut gitu loh. Maksudnya kayak tunjukin dong kamu pengen mempertahankan aku, tunjukin dong kamu pengen bisa berubah gitu loh. Nah, ini energi yang didapat gitu loh. Yang satu kepingin udahan gitu, yang satu masih pingin melanjutkan. Walaupun tidak langsung sampai ke merit ya, tapi itu energi yang Sora dapat. Nah, ketika tidak ketemu energinya sama begini, bisa kelihatan kan energinya nggak sejalan. Vibrasi kamu sama dia itu susah buat mingle dan cocok gitu loh. Kenapa gitu loh? Karena sudah sesungguhnya hati itu sudah menyadari bahwa yang satu merasa kita udah sudahan, yang satu merasa kayak mungkin masih bisa kita jalankan dan kita upayakan asal kamu berubah dan nunjukin value. Ingat ya Sahara, kita tidak bisa merubah orang lain. Kita nggak bisa berharap orang itu seperti mau kita. Itu mesti datang dari dirinya sendiri. Sementara di sini hati dia itu merasa kayak masih bertanya-tanya soal dirinya, masih banyak kebimbangan gitu loh. Jadi hasil akhirnya gimana? Sora lihat di sini hasil akhirnya gonjang-ganjing. Kamu sama dia tidak mendapatkan kemauan yang sama. Two of Pentacles, juggling ya. Jadi di sini kayak perjalanan kalian karena perbedaan kemauan ini, perbedaan keinginan dari hatinya nggak sejalan, ini akan langsung situasinya masih akan ini ya, apa ya kalau Sora bilang ya, masih akan wavy gitu, masih akan banyak gelombang-gelombang perasaan di sana gitu. Jadi kayak masih ada energi tarik menarik nih, karena energinya yang satu masih kayak aku pengen damping tapi sebenarnya masih sayang, yang ini pengen udahan dan masih ngarep gitu. Jadi energinya tuh kayak tarik-tarik gitu, kayak bingung ini mau kemana nih, ke kiri apa ke kanan nih, ini ke kiri apa ke kanan, jadi kayak bingung gitu mau jalan kemana gitu. Jadi akan ada fluktuasi gitu loh, ada fluktuasi yang nggak bisa langsung udahan kalau Sora lihat di sini. Two of Wands tuh kan stuck kan akhirnya. Sora bilang nih pertimbangannya banyak jadinya stuck, bingung mau ngambil keputusannya apa gitu.
Jadi kayak akhirnya nanti untuk sementara waktu hubungannya ini stuck nih. Iya enggak, iya dilanjutin enggak juga enggak gitu. Jadi kayak dua-duanya tuh kayak masih kayak didiemin gitu. Karena dua-duanya energinya masih kayak oleng gitu kalau bahasa Sora. Aduh, energinya dua semua. Karena di sini ada ikatan karmik gitu loh. Entah itu ikatan karmik ya, ada ikatan secara spiritual, ada yang soulmate, ada yang karmik, ada yang twin flame gitu. Jadi di sini memang harus ada, kalau memang mau disudahi ya, harus ada koneksi yang benar-benar diputuskan. Artinya apa? Kalau memang mau dilanjutkan, ayo energinya diikat gitu loh ya, dikoneksiin benar-benar. Kalau memang mau udahan, harus benar-benar dari kedua belah pihak dengan sadar, datang dari dalam hati dan energi nyata. Kayak aku mau udahin ini. Jadi nggak bisa setengah-setengah. Kalau namanya dia ngelepasin kamu setengah, kamu ngelepasin dia setengah, kalian nggak akan kemana-mana. Tuh kan? Kayak universe itu kayak ngikutin kalian gitu loh. Dua manusia ini gitu kan, belum jelas maunya kemana gitu loh. Akhirnya energi dari universe pun gantung gitu loh. Kamu tuh maunya apa? Kalian maunya apa? Kalau memang benar-benar diajak ngomong, bicarain, kalau memang udah yaudah yuk cut dengan benar-benar diniatkan dengan ikhlas dari hati, putus, udahan gitu loh. Karena kalau enggak ini akan nyangkut. Cara bilang ini energi nyangkut bahasanya tuh. Stagnan kan? Nah, ayo. Energi stagnan, energi nyangkut. Kalau udah nyangkut, waduh, udah susah ditolongnya dah gitu. Bergerak kagak, maju enggak, udah stagnan aja begitu terus. Ini Sora ingetin ya, energi nyangkutnya gede. Bahasa Sora ya nyangkut gitu. Ya, akhirnya apa? Penuh dengan teka-teki. Maju enggak, mundur enggak, kejebak kalian gitu loh. Coba ambil waktu benar-benar untuk kayak berpikir dulu dengan benar-benar. Kalau memang mau disudahi, kalau memang mau lanjut gitu loh ya. Tapi artinya gini, kalau memang sudah, Kak aku nggak bisa dihubungin lagi sama dia, dia udah ngilang, dia udah gini segala macam. Kamu yang datang niatin ya, nih Sora ajarin tekniknya salah satunya. Meditasi, ada banyak cara meditasi, tarik napas gitu ya. Terus habis itu berdoa ya sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan kamu. Misalnya kalau kamu mau sudahan, misalnya ya, kamu merasa Kak aku mau nyudahin Kak, tapi kita belum kata-kata udahan loh Kak loh. Aku bingung nih, gantung dia jadinya, aku diblok, dia ngilang bla bla. Kamu putuskan, kamu bisa dengan tegas memutuskan dari sisi kamu. Gitu loh. Meditasi di bawah doa, diniatkan datang dari hati. Ingat ya, niatnya pakai energi. Energi itu nggak bisa bohong. Saya, kamu sebutkan namanya. Misalnya saya Annabelle misalnya. Sora suka banget sama Annabelle. Iya, boneka Annabelle lucu. Lucu-lucu serem. Saya Annabelle dengan ini gitu kan, memutus gitu kan. Dengan ikhlas dan sepenuh hati memutus tali energi atau tali koneksi yang mengikat saya dengan Peter misalnya. Gitu. Ya, kamu ucapkan itu, diafirmasikan dengan sungguh-sungguh. Gitu loh. Kalau memang perlu diulang. Diulang berapa kali Kak Sora? Minimal 3 kali. Jadi itu akan ketempel juga di bawah alam sadar kamu dan akan membantu kamu untuk move on kalau memang kamu mau sudahan sama dia. Ya. Karena kalau nggak Sora lihat di sini dua-duanya energinya nggak bisa tegas gitu. Tapi cara terbaik apa? Ya udah kamu ajak ngomong dia, ketemu sama dia, kita dengan ini kita salaman yuk, kita kate sama-sama. Paham nggak maksud Sora? Kalau itu adalah cara terbaik nomor 1. Cuman kalau nomor 2 dia masih nggak bisa juga pakai cara yang tadi. Ingat ya, tapi ingat, once kamu sudah ngucapin energi itu akan di lock sama universe. Ya, harus benar-benar pada saat kondisi siap. Ingat ya, opsi pertama yang terbaik, tapi opsi kedua kalau kamu merasa kamu udah nyangkut dan stagnan, itu adalah cara terbaik. Tapi ingat, sekali kamu udah ngucapin itu udah di lock, kamu nggak bisa balik lagi. Ya, kamu butuh ketegasan karena Sora bilang kalau nggak nih energi nyangkut nih. Bergerak maju enggak, bergerak mundur enggak. Apakah akan ada jalan baik untuk kamu, Sora bonusin ya. Apakah akan ada masa depan baik untuk kamu setelah melewati ini semua? Page of Pentacles. Ya. Kamu bisa setting goal sesuatu yang baru lagi. Kamu akan bisa punya investasi yang lebih baik lagi, investasi dari segi pekerjaan, kehidupan, tapi Page of Pentacles. Kamu bisa bergerak untuk sesuatu yang lebih berharga. Apapun itu.
ya. Jadi kamu bisa lebih fokus ngejar gitu ya. Karena energimu udah gak nyangkut, energimu udah totalitas untuk narik rezeki, totalitas untuk narik jodoh kamu gitu. Ya, ingat, kalau kamu tidak bisa tegas menjelaskan ini mau lanjut atau tidak, yang ada akan jadi kejatuhan. Ya, kejatuhan untuk kamu secara personal. Sora bilang di sini, ya. Tenang aja, ya, tenang aja. Ketika kamu benar-benar berniat dan benar-benar melepaskan, kamu akan punya kesempatan untuk bisa mengejar dan sesuatu yang baru daripada kamu membuat diri kamu jatuh. Ingat ya, you deserve love. Kamu bisa fokus untuk mengejar cinta yang akan pantas untuk kamu bidik dan kamu dapatkan. Kamu you are lovable. Ya, kalau yang terbaik ketemukan sama dia, tegasin. Tapi kalau memang tidak, bidik dan fokus sama hidupmu buat ke masa depan. Ya, ini Sora lihat di sini ada you deserve love. Tenang aja, kamu menarik kok. You are lovable. Ada orang aja yang akan tertarik sama kamu. Tapi ingat, kalau kamu nyangkut, susah lepasinnya. Ada new love. Jadi cepet. Kalau memang kamu mau segera, cepat itu dengan waktu kamu. Seikhlasnya kamu, sesiapnya kamu. Sora nggak tahu kamu siapnya berapa lama. Sora pernah ngerasain kok nyangkut bertahun-tahun. Jadi Sora paham gitu loh. Waktu kamu berapa lama, itu Sora nggak bisa ngomong. Tanya hatimu sendiri, berapa lama kamu siap. Tapi sekalinya kamu sudah melepaskan, kamu udah siap membidik sesuatu yang baru, cinta baru akan datang dalam hidup kamu. Keren pembacaan malam ini. Sora bangga sama kamu. Kenapa? Kalau kamu bisa fokus dan lepasin itu semua, kamu akan membidik cinta yang baru. Ya, energinya kencang. Kalau enggak, kamu biarkan diri kamu nyangkut, ini adalah awal dari kejatuhan dirimu. Lebih jauh lagi. Kira-kira gitu ya Sahara. Kita akan coba lihat untuk astrologinya. Biar adil, pakai charm aja. Astrologinya. Ya, ingat ya, astrologinya Sora akan ambil ingat bisa ketukar-tukar ya. Sora akan ambil di sini sedikit. Set. Ya, gitu loh ya. Ini 7, dia 7, kamu 7. Coba bener nggak nih 7? Wih, keren, langsung 7 juga. Dia ya, energi dia Sagittarius, Aries, Virgo, Capricorn, Virgo. Bener, ini apa sih? Iya, Capricorn bener. Terus Libra. Ya, kalau bingung diulang lagi tadi Sora ngomong apa. Banyak emang. Wah, yang ini energinya kenceng banget dari Cancer. Cancer 3. Wow, Cancernya kenceng banget. Aquarius, Aries. Aquarius aja Sagittarius. Ya. Alfabet. Oke. Kita reok banget nih hari ini, rame ya kan. Nah, satu meja full semua nih kita ambil. Sora ambilnya segenggam-segenggam ya, biar adil ya. Nih, biar adil. Ya, satu di sini. Satu di sini. Nah, oke. Biar adil ya, ini disusunin ya. A, R, W, E. Ini energi dia ya. O, ingat bisa ketuk-ketuker. E-nya 2. C, E-nya 3. Aduh, gatel mata. S, V, O, X, M, V-nya 2 dan H. Untuk yang ini, M, N, J, C, L, Q, L-nya 2, F, J, Z, Q, dan K. Oke, Sahara, dicek lagi ya nama tengah, nama belakang, atau nama-namanya mengandung alfabet ini. Ingat bisa ketukar-tukar. Sahara, terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Semoga apapun yang Sahara bagikan hari ini bisa berguna untuk kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif. Dan kalau kamu mau tahu tentang masalah ini lebih lanjut, silahkan personal reading sama Sora @Sora_tarot di Instagram. Terima kasih Sahara, dukung Sora terus. Sora juga ada di Snack App. Tanpa kamu, Sora tidak berarti apa-apa ya. Sora tunggu dukungan kamu terus-menerus di channel ini agar kita segera mencapai minimal 50k dulu kali ya Sahara ya. Kalau udah 50k, kita bisa kasih giveaway lagi. Oke, sampai kita ketemu Sahara di video yang berikutnya. I love you as always. Bye-bye.